Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Putri dengan NIM G00240663 dari kelompok A7. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Mungkin baiklah kita langsung saja ke laporan praktikum anatominya. Jadi di sini ada kasusnya mungkin udah bisa dibaca sendiri nanti. Udah saya baca juga. Kita langsung ke soal aja. Oke, baiklah, untuk soalnya, jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior sampai posterior. Terus juga sebutkan fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu besar di arteri besar gitu. Kita langsung ke jawaban. Jadi ini ada strukturnya dari anterior sampai ke posterior. Nah, jadi nanti di anterior kanan kiri itu atau si AC itu nanti itu terdapat ada cabang dari arteri carotis interna dan juga kanan dan kiri. Itu menyuplai lobus frontal dan medial hemisphere cerebri. Terus nanti ada arteri arteri communicans anterior. Nah, itu tuh untuk menghubungkan arteri cerebri anterior kanan sama kiri. Itu terletak di bagian paling depan dari circulus willisnya. Terus nanti ada arteri carotis interna kanan kiri ya. Nah, itu tuh nanti dia tuh masuk ke sirkulasi otak sama leher, muncul pada arteri carotis communis juga. Terus cabangnya tuh termasuk arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Terus nanti ada arteri communicans posterior kanan dan kiri. Nah, itu tuh menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior. Dia tuh bakal menjadi jembatan antara sirkulasi anterior dan posterior di otak. Terus nanti ada arteri cerebri posterior kanan kiri atau PCA, itu adalah cabang terminal dari arteri basilaris, menyuplai lobus occipital dan bagian posterior di lobus temporal. Nanti ada arteri basilaris. Nah, dia tuh terbentuk dari pertemuan arteri vertebralis kanan kiri dan juga menyuplai batang otak dan otak belakang. Nah, fungsi dari circulus willis itu sendiri itu tuh perfusi kolateral otak itu memungkinkan kayak redistribusi aliran darah jika terjadi sumbatan atau penurunan aliran darah tuh pada suatu arteri utama. Itu misalnya kayak carotis sama interna dan atau vertebralis. Nah, redundansi alirannya tuh kayak nanti karena arteri itu kan saling berhubungan ya dari suplai darah kanan dan kiri, itu bakal membantu sisi kiri otak dan sebaliknya jika terjadi obstruksi. Jadi dia tuh saling membantu antara kanan dan kiri. Nah, proteksi terhadap struktur iskemik tuh kayak strukturnya ini membantu untuk menjaga aliran arteri darah ke jaringan otak vital. Nah, saat terjadi stenosis itu nanti okllusi arteri besar sehingga mengurangi resiko kerusakan permanen. Ini kita bakal masuk ke contoh fungsionalnya. Nah, jika terjadi sumbatan pada arteri carotis interna kanan sama terdapat mencapai hemisfer kanan atau otak melalui itu apa? Melalui dari arteri communicans anterior itu dari acak kiri ke acak kanan. Jadi saling bantu. Nanti kalau misalnya kalau dari arteri communicans posterior dari kanan dari PCA, kalau kanan dari MCA. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Itu meliputi kayak fungsi utamanya, terus juga titik awal dan akhir, terus nanti ada lokasi penghilangannya juga, terus juga letak relatif di medulla spinalis. Nah, ini aku udah buatin tabelnya. Terus nanti dia tuh ada tractus corticalis dan juga spinothalamicus. Bedanya tuh apa? Kalau untuk fungsi utamanya sendiri, kalau di tractus corticospinalis itu tuh dia untuk mengontrol gerakan motorik volunter atau di dalam keadaan sadar. Nah, khususnya tuh kayak gerakan otot rangka yang halus. Nah, terus kalau di tractus spinothalamicus, fungsi utama itu adalah untuk mengantarkan si impuls sensorik seperti nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan juga tekanan. Pokoknya ingatnya aja tuh fungsi utamanya kalau misalnya yang cortex spinalis itu dia untuk sentuhan halus, kalau yang spinothalamicus untuk kanan kasar. Nah, habis itu kita tuh masuk ke titik awal sama titik akhirnya. Jadi kalau untuk tractus cortis spinalisnya itu, cortex cerebrinya itu khususnya di area motorik primer dan gyrus parietalis itu neuron itu motorik di bawah di cornu anterior medulla spinalis. Terus kalau di tractus spinothalamicus dari titik awal dan titik akhirnya itu neuron sensorik primer di ganglion spinal sinaps pertama
di cornu posterior medula, menjadi ke thalamus nucleus VPL, lalu ke cortex sensoris. Habis itu kita bakal masuk ke lokasi penyilangannya. Nah, kalau untuk lokasi penyilangannya di tractus corticospinalis itu, dia itu discosio pyramidum di medula oblongata. Itu sampai 80-90% menyilang ke sisi kontralateralnya. Terus nanti ada tractus spinothalamicus. Nah, dia tuh di commissura albanya tuh anterior, medula spinalisnya itu tuh 1-2 segmen tuh setelah masuk. Nah, kalau untuk letak relatif di medula oblongata itu nanti tractus corticospinalisnya itu tuh funiculus lateralisnya tuh corticospinalis lateral itu, dan juga funiculus anterior corticospinalis anterior. Terus kalau di thalamicus spinothalamicus itu tuh funiculus anterioris atau anteriolar cord. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah sebutkan pembagian truncus cerebri batang otak itu dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, terus juga medula oblongata. Kita masuk ke mesencephalonnya dulu. Jadi di mesencephalonnya itu ada pendiculus cerebri atau di bagian dari mesencephalonnya. Jadi di pendiculus cerebri ini, perhatikan ya, ini kata-kata di traktum sama tegmentumnya ya, di substansi nigra akan dibagi menjadi pendiculus cerebri, menjadi crus cerebri pars anterior ya. Terus nanti ada juga tegmentum atau di pars posterior. Jadi di crus cerebri ini dia tuh mengandung serabut descendens fibrae corticopens juga ada fibrae corticobulbaris sama medialis et laterales fibrae corticularis dan juga fibrae corticospinalis. Nah, di 1/5-nya lateral itu ada fibrae temporali pons dan juga fibrae parieta pontins, fibrae corticobularis juga ada laterales. Di bagian 3/5 itu medial-lateral itu ada fibrae corticospinalis, dan juga di 1/5 itu medialnya itu ada fibrae corticospinalis, juga fibrae corticospinalis medialis, dan juga tegmentum mesencephalii. Nah, habis itu nanti di tegmentum mesencephalinya itu ada struktur yang jelas, itu adalah nucleus ruber merah. Nukleus pada potongan preparat segar dan berwarna merah muda. Itu tuh karena tergantung ada verum yang tinggi. Terus nanti di sini ada tectum mesencephalii. Nah, tegmentum mesencephalii ini dia itu tuh merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus. Ada substansi nigra juga, itu adalah nukleus motorik yang besar terletak di antara tegmentum sama si curs cerebri ini. Itu terletak di antara dua ini. Terus nanti ada juga ada fossa interpendicularis di antara si cerebri dia tuh. Nah, terus ada aqueductus mesencephalic itu menghubungkan ventriculus tertius sama dengan ventriculus quadratus. Nah, jadi kita langsung masuk ke, jadi di sini tuh ada namanya tuh kayak nervusnya. Aku lupa ada nervusnya tuh di. Nah, di sini ada colliculus superior juga, ada colliculus inferior, terus ada nervus 4 di sini, nervus 4. Terus ada juga brachium colliculus superior, ada geniculatikum laterale, ada geniculatikum mediale, dan juga brachium colliculi inferior. Next, kita bakal masuk ke ini ada jaris penglihatannya, pendengaran ya. Ini kalau ini pendengaran, terus ini adalah ini penglihatan, terus ini pendengaran. Nah, kita masuk ke pons farolinya. Di pons faroli ini di bagian atas ini ada pars tegmentalis pontis sama ada fascies dorsalis medula oblongata. Itu juga ada sulcus limitans-nya di sini. Terus nanti di sini ada sulcus medianus posteriornya. Di sini nih, terus nanti di sini nih yang ini. Sorry. Kepencet lagi. Nah, ada colliculus facialisnya, ada juga ada stera medualisnya.
Nah, jadi di pons Farrelly ini tuh ada nervus teman-teman. Nervusnya tuh ada apa aja? Nervusnya itu tuh ada nervus olfactorius, ada nervus optimicus, terus ada juga ocular motorius, ada nervus ocularis, ada trigeminus, sama ada abducens, terus ada nervus facialis, terus juga ada vestibularicularis, sama ada glossopharyngeus, vagus, sama accessoris dan hypoglossus. Oke, kita masuk ke medula oblongatanya. Nah, di bagian depan atau ventralnya ini tuh, dia tuh terdapat ada oliva, piramis, sulcus ventrolateral, dan juga viscera mediana anterior, dan juga discustio pyramidium. Nah, nanti di piramisnya itu sendiri tuh ada penonjolan gitu ya, karena adanya pendesakan dari traktus piramisnya itu sendiri atau si corticospinalis. Nah, kalau di olivanya itu ada penonjolan karena pendesakan dari nucleus alvarius yang inferior. Terus ada sulcus ventrolateral ini tuh dia tuh dilewati oleh nucleus nervi vagus. Terus nanti ada discustio pyramidum, itu memisahkan traktus pyramidum. Nah, kita masuk bagian dorsalnya. Kalau di bagian dorsalnya itu tuh ada pusat vasomotor kardiorespirator, itu adalah trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossi. Nah, fasciculus ini ada fasciculus kanan dan fasciculus glacialis. Nah, itu tuh adalah kalau misalnya yang di cuneatus itu mengatur untuk somatomotorik ekstremitas atas. Terus kalau yang fasciculus glacialis itu tuh untuk mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Terus ada sulcus medianus posterior atau posterior lateralis. Nah, itu adalah dilewati oleh nervus 9, 10, sama 11. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari nervus 3, nervus 4, nervus 6. Oke, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, jadi sini ada nervus 3. Nervus 3 itu ada oculomotorius. Nah, untuk fungsi itu sendiri itu untuk menggerakkan si M rectus superior, ada musculus rectus medialis, ada musculus rectus inferior, ada musculus obliquus inferior, dan juga ada musculus levator pabillare superioris. Nah, UMR lesionnya itu tuh ada petesosis, dia tuh untuk atas ke bawah, jadi kayak mata tuh atas ke bawah tuh yang menggerakkan si musculus rectus ini, oculomotorius. Nah, nanti ada nervus trochlearis. Nah, trochlearis itu fungsinya tuh untuk obliquus superior mild or absent symptoms, dia tuh untuk kayak matanya cuma satu di diplopia. Nah, bisa nanti ada nervus 6 itu tuh atau abdusen, itu menggunakan si musculus rectus lateralis, gaze plesi, dan juga S deviate to lesion. Ada horizontal diploia atau horizontal diplopianya. Kita next. Oke, kita bakalan jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut: area 4, 1, 2, 3, dan juga area 44 dan juga 45. Oke, untuk di area 4 sendiri, itu tuh ada area motor primer. Nah, itu tuh lokasinya terletak di gyrus paracentralis di lobus frontal. Tepatnya tuh di depan sulcus centralis. Fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya tuh untuk di area motor primer yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan sadar otot rangka. Di area itu mengirimkan impuls motorik ke sumsum tulang belakang untuk menggerakkan otot tubuh. Kalau yang di area 1, 2, 3, area sensorik primer, itu tuh lokasinya tuh terletak di gyrus paracentralis posterior, tepat di belakang sulcus centralis di lobus parietalis. Nah, fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya tuh untuk menerima informasi sensorik dari tubuh seperti kayak sentuhan, tekanan, temperatur, dan juga propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh. Terus nanti di area 44 sama 45 itu ada area Broca. Nah, area Broca nih lokasinya tuh terletak di lobus frontal pada bagian inferior frontal gyrus, terutama di bagian di hemisphere kiri pada kebanyakan orang. Nah, fungsi itu untuk apa? Fungsi itu berperan penting dalam produksi bahasa, baik untuk berbicara maupun menulis. Di area ini tuh untuk mengatur pergerakan otot-otot yang diperlukan untuk berbicara dan membantu dalam pemrosesan tata bahasanya. Untuk pokoknya untuk berkembang gitu, untuk bahasa kita lagi ngomong gitu. Terus nanti ada area 22 itu ada area Winkel.
Wernicke. Nah, Wernicke ini tuh lokasinya tuh terletak di lobus temporal bagian superior, terutama di hemisfer kiri. Fungsinya tuh untuk apa? Berperan dalam memahami bahasa lisan dan juga tulisan. Jadi kayak untuk memahami kayak itu ngomong apa, menulis apa gitu. Di area ini membantu untuk menginterpretasikan kata-kata dari kalimat juga, sehingga penting untuk kemampuan memahami bahasa kita. Nah, next untuk soal berikutnya. Nah, mengapa sih pada okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Nah, jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi untuk di distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM ini, dia itu tuh adalah MCA, ACM, MCA. Oke. Nah, itu tuh adalah cabang utama dari arteri karotis interna yang memasuk sebagian besar korteks lateral hemisfer cerebral. Nah, si ACM ini terutama mensuplai darah dari daerah korteks motorik dan sensorik yang mengontrol wajah, lengan, dan juga sebagian besar dalam tubuh bagian atas. Nah, sebaliknya kalau arteri cerebri anterior ini atau ACA itu lebih banyak mensuplai bagian medial dari hemisfer cerebral yang mengontrol bagian bawah tubuh dan tungkai. Oke, gitu. Nanti kita bakal masuk ke homunculus motorik cortex motorik primer bagian area 4 Brodmann. Nah, jadi di homunculus motorik ini adalah dia tuh merepresentasikan somatopik dan dari tubuh manusia di korteks motoriknya. Pada bagian korteks lateral ini disuplai oleh HCM. Wajah lengan memiliki area representasi yang lebih luas dibandingkan tungkainya itu sendiri. Nah, bagian yang mengontrol tungkai berada di bagian medial, terus yang disuplai oleh ACA. Oke, kita masuk ke struktur yang terlibat. Nah, mengapa sih kelumpuhan lebih sering pada wajah sama lengan? Karena udah dijelaskan tadi, karena oklusi ACM itu terutama dipengaruhi oleh lateral di cortex motorix. Area lateral ini mengontrol wajah-wajah lengan, tangan, sehingga aliran darah tuh bakal terganggu dan menyebabkan si kelumpuhan dominan lebih jadi bagian area tersebut. Tuh, sementara di bagian tungkai yang diwakili oleh cortex medullaris terlindungi karena ada suplai darah dari ACM itu sendiri. Kalau tadi kan nggak ada ya, karena dipengaruhi oleh lateral cortexnya itu sendiri gitu, karena ada cortex motorixnya. Lanjut ke soal terakhir, itu adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi ketika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Wills yang terlibat. Oke, untuk struktur Wills itu sendiri ya teman-teman, itu adalah ada anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem karotis dan vertebrovaskular. Komponen itu kayak ada arteri karotis yang aku udah sebutin di awal tadi, ada arteri karotis interna kanan kiri, itu nanti ada arteri cerebri anterior dextra sinistra, juga ada dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Kalau ada juga arteri cerebri posterior dari kanan kiri, itu dihubungkan oleh karotis interna via arteri dan juga communis posterior. Terus nanti ada arteri basilaris, itu adalah gabungan dari arteri vertebralis kanan dextra sinistra. Nah, untuk mekanismenya untuk mekanisme itu sendiri, jadi nanti darah tuh dari karotis interna kanan mengalir ke arteri cerebri kanan anterior kanan, nanti lalu menyeberang ke arteri cerebri anterior kiri melalui arteri communicans anterior. Terus nanti selanjutnya bakal menyuplai bagian otak yang seharusnya disuplai oleh karotis interna kiri. Nanti melalui arteri communicans posteriornya itu sendiri, nanti darah tuh bakalan dari sistem vertebularis itu melalui arteri basilaris mengalir ke mana aja sih? Kemana? Ke arteri cerebri posterior kiri, dan juga kemudian masuk ke karotis interna kiri secara retrograd melalui arteri communicans posterior kiri. Itu menyokong bagian otak anterior kiri yang kekurangan suplai. Terus nanti ada hasil dari akhir dari kompensasi, itu adalah suplai darah ke otak kiri anterior yang dipendarai oleh karotis interna kiri tetap berlangsung pada jalur collateral circulus Wills. Nah, efektivitas kompensasi itu tergantung pada potensi atau keterbukaannya dan kelengkapan anatomi circulus Wills itu sendiri. Jika struktur ini lengkap berfungsi dengan baik, gejala neurologis bisa minimal ataupun tidak muncul sekalipun. Oke.
Oke, baiklah, mungkin sekian laporan anatomi saya. Apabila saya ada salah ataupun belum paham dengan materinya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.